Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risman Kurniawan dengan nomor NIM 201250003, mahasiswa dari Universitas Digitek Bandung ya. Di sini saya akan menjelaskan atau sharing tentang pembahasan mata kuliah statistika dan probabilitas gitu kan. Di mata kuliah ini saya dibimbing sama dosen Dr. atau Insinyur Eka Purwanda, SE, MSI atau Ibu Ida Jalilah Fitria, SE dan MM. Ya, baik, kita lanjut saja ke materi. Ya, pertama, di sini saya akan menjelaskan atau men-sharingkan di mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Pertama ada populasi sampel dan jenis serta skala data. Pertama, populasi ya. Apa itu populasi? Nah, populasi ini adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks statistik, populasi mencakup semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Contohnya, semua mahasiswa di sebuah universitas, atau contoh yang lainnya, seluruh pelanggan di sebuah perusahaan. Jadi, yang dimaksud populasi ini adalah semua elemen yang ada di sebuah tempat atau di sebuah perusahaan. Contohnya ya yang tadi cantumin di ada semua mahasiswa di sebuah universitas atau seluruh pelanggan di sebuah perusahaan. Kemudian sampel. Nah, di sini sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Nah, ini sampel diambil untuk mempermudah penelitian. Jelas ya, untuk sampel ini mempermudah dalam penelitian ya, karena apa? Dalam satu universitas contohnya tidak mungkin kita keseluruhan bakal bisa didata, tapi gimana caranya untuk dapat mendapatkan itu semua, yaitu dia di sampel ini ya. Contohnya 200 mahasiswa dari seluruh mahasiswa atau 500 pelanggan dari total seluruh pelanggan. Jadi kita ambil sampel sebagian dari total keseluruhan itu untuk materi sampel ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada jenis data ya. Jenis data ini adalah macam-macam data ya. Pertama ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka yang dapat diukur. Contohnya tinggi badan, berat badan, atau jumlah penduduk. Itu untuk data kuantitatif ya. Kemudian data kuantitatif ini dibagi menjadi dua. Pertama, discrete. Kemudian discrete ini adalah nilai terbatas dan tidak dapat dibagi lebih kecil. Contohnya jumlah anak dalam keluarga. Yang kedua, kontinu ya. Nah, ini adalah nilai kontinu ini nilainya dapat berada dalam rentan tertentu dan dapat dibagi lebih kecil. Contohnya berat badan 60,5 kg. Itu untuk contoh data kontinu. Oke, selanjutnya di sini ada data kualitatif ya. Data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kategori atau deskripsi, bukan berupa angka ya. Contohnya jenis kelamin, warna mata, dan lain sebagainya ya. Kemudian data kualitatif ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada data kualitatif nominal. Ini untuk nominal, data kualitatif nominal ini adalah data tanpa urutan tertentu. Contoh, jenis kelamin dan warna favorit. Dan kedua, ada yang namanya ordinal. Ordinal ini adalah data dengan urutan tertentu. Contohnya, tingkat kepuasan, puas, kemudian sangat puas, atau netral. Nah, itu untuk data ordinal. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya jenis skala data ya. Jenis skala data dapat dibagi 4 diantaranya: skala nominal, skala ordinal, kemudian skala interval atau skala rasio. Kita bahas satu persatu ya. Untuk skala nominal, pertama
Skala nominal ini adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan tertentu. Itu untuk skala nominal. Kemudian adalah skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala yang menunjukkan urutan atau pangkat tapi tidak menunjukkan jarak antar kategori. Nah, itu untuk skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Skala interval ini skala yang menunjukkan jarak antara nilai yang sama tapi tidak mempunyai titik nol yang absolut. Itu untuk interval. Nah, untuk yang terakhir ini adalah skala rasio. Skala yang memiliki nilai nol absolut dan jarak nilai dan jarak antar nilai yang sama. Itu untuk jenis-jenis skala data. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya korelasi ya. Korelasi dalam penelitian statistik ini sangat penting ya. Kenapa? Karena korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Di sini ada +1 ya. Positif 1 ini adalah bisa dikatakan hubungan positif yang sempurna. Di sini ada -1. Nah, -1 ini adalah hubungan negatif yang sempurna. Kemudian 0, kalau 0 itu tidak ada hubungan. Itu untuk korelasi. Kemudian jenis korelasi berdasarkan skala data itu ada beberapa. Yang pertama ada korelasi persen. Korelasi persen ini adalah data interval atau rasio yang berdistribusi normal. Biasanya tuh untuk yang persen ini digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel interval atau rasio untuk melihat kekuatan antara dua variabel tersebut. Kemudian ada yang namanya Spearman. Spearman ini adalah data ordinal atau data yang tidak normal. Biasanya digunakan untuk yang data jelas, yang tidak normal juga, gitu kan. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya adalah korelasi Kendall-Tal. Korelasi Kendall-Tal ini adalah data ordinal dengan banyak nilai yang sama. Biasanya digunakan untuk sampel yang kecil. Kemudian ada Mann-Whitney. Nah, ini untuk pengujian beda non-parametrik untuk dua kelompok independen. Biasanya digunakan untuk uji data yang tidak normal. Contohnya uji kepuasan laki-laki atau perempuan. Nah, itu. Kemudian contoh-contoh mengaplikasikan masing-masing data yang tadi ya. Pertama ada persen. Nah, persen ini biasanya digunakan untuk hubungan antara jam belajar atau nilai ujian. Kemudian Spearman itu contoh aplikasinya yaitu hubungan antara peringkat jabatan dan motivasi. Kemudian Kendall adalah hubungan biasanya diaplikasikan untuk hubungan antara preferensi warna dan kepuasan produk. Kemudian Mann-Whitney biasanya diaplikasikan untuk perbedaan tingkat stres antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu untuk contoh pengaplikasian masing-masing skala ya atau korelasi gitu ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Sekali lagi saya Risman Kurniawan, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.